ITERA Scientific Expedition and Exploration atau kita singkat dengan IC merupakan ekspedisi Fakultas Sains ITERA ke anak Gunung Krakatau untuk mengeksplor sumber daya alam yang ada di anak Gunung Krakatau. ITERA sebagai institut teknologi yang terdekat lokasinya dengan anak Gunung Krakatau, saya rasa menjadi sangat penting untuk kita untuk berkontribusi mengeksplorasi data-data dan sumber daya alam yang ada di sekitar anak Gunung Krakatau, dan kita ingin merekord segala aktivitas, segala data yang ada di sana sehingga kita bisa melakukan mitigasi apabila suatu hari terjadi aktivitas di anak Gunung Krakatau. Selain mitigasi, kita juga ingin mengeksplorasi apa-apa saja yang ada di sekitar anak Gunung Krakatau yang kemudian bisa kita manfaatkan baik untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar anak Gunung Krakatau atau yang ada di Lampung dan sekitarnya. Sebelum api, sebelum abu, sebelum nama dan catatan sejarah, bumi telah bergerak dalam diam. Di pertemuan laut dan langit, ada kekuatan yang terus bekerja, membentuk, meruntuhkan, lalu memulai kembali. Inilah kisah tentang denyut bumi, tentang gunung yang hidup, dan tentang bagaimana kehancuran selalu menyimpan awal yang baru. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tabi sakin dua pun disegeri penghulu, nupak bidang penggawa laju kepada suku kipak jama situha laju di anak Pulawoi. Saya harganya kita waktu alam kalebu terusnya ngalimpura ketuat Jawa Siliu. Ketuat Jawa Siliu di Pulau Krakatau apui ngani batu gara-gara dunia bakung wat siradu. Turun hujan hambua semena hujan batu wara mata hingga gutok kilap mata hulawoy. Akong kadu nyak sina umbak kadu tentu balak mak kira-kira ngabakis kuju kayu. Gunung Anak Krakatau bukan sekedar batu dan magma. Ia bernafas, ia tumbuh, ia menyimpan ingatan bumi. Para peneliti datang mencoba membaca denyut kehidupan di dalamnya. Di Gunung Api Anak Krakatau, kami melaksanakan observasi endapan tephra Gunung Anak Krakatau. Di sana merekam berbagai episode erupsi eksplosif dari tahun 1998 hingga 2024.
Erupsi pada tahun 1883 merupakan salah satu erupsi terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Erupsi Gunung Krakatau sangat dahsyat, terdengar hingga ke Australia. Jadi debu hasil erupsi Krakatau 1883 tersebar hingga ke Afrika dan bertahan hampir 2 tahun di atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan suhu global sebesar 2 derajat atau menyebabkan pendinginan global. Anak Krakatau yang saat ini kita kenal itu adalah hasil tumbuh dari erupsi eksplosif yang menghancurkan gunung api Krakatau. Jadi sebelum Krakatau erupsi pada 1883, terdapat 3 pulau yang ada di sekitar Gunung Krakatau, yaitu Pulau Rakata yang bergabung dengan Puncak Perbuatan dan juga Puncak Dana, kemudian ada Pulau Sertung dan juga Pulau Panjang. Ketiga pulau itu sebenarnya adalah satu tubuh gunung api raksasa yang disebut sebagai Proto Krakatau. Dan gunung api Krakatau sendiri merupakan gunung api baru yang tumbuh dari erupsi katastrofi yang terjadi pada tahun 415 yang kita sebut sebagai erupsi Proto Krakatau. Jati mutun gila teguh nihan hatiku, nya asa kimak kena wat lamban kaki telu. Dinama kaciga nyamoh napon dagu, luh gumindam di mata nyak niwang inih niku. Gunung ini seperti manusia. Ia berbisik. Ia memberi tanda. Hanya kita yang sering tidak mendengarnya. Kenapa Gunung Anak Krakatau itu menarik? Karena dia itu adalah gunung yang sangat aktif, dan salah satu yang membuat dia semakin menarik lagi adalah karena lokasinya yang berada di tengah laut. Kami dari tim Fisika Kebumian Institut Teknologi Sumatera melakukan penelitian di Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode Ground Penetrating Radar dan metode Microtremor. Siklus berulang dari Gunung Anak Krakatau itu pasti ada. Sebelum 2018 itu sebenarnya sudah didahului dari tahun 2017, 14, 2007. Bahkan tahun 1990 itu sangat sering terjadi, hampir setiap tahun. Dalam pengukuran fisika kebumian, ada pengukuran non-eksplosif atau pengukuran yang tidak merusak alam ya. Ketika kita ingin mengetahui bagaimana pola ataupun bentuk dari bawah permukaan Gunung Anak Krakatau itu, kita tidak perlu ngambil cangkul dan menggali seperti itu. Kita cukup menggunakan teknologi yang ada, yang sekarang ini ada di lab kita, yaitu metode Ground Penetrating Radar dan metode Microtremor. Lalu kemudian kita pasang alatnya dan kita bisa mengetahui bagaimana karakter dari Gunung Anak Krakatau. Gelombang mikro, tekanan udara, hingga gas yang tak berwarna, semuanya berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami lewat alat dan penelitian. Ekspedisi kemarin saya membagi zonasinya menjadi 3 pada awalnya. Ada zonasi kaki Gunung Anak Krakatau, terus
lereng Anak Krakatau dan puncak Anak Krakatau. Saya bersama rekan-rekan mahasiswa itu membuat sebuah alat monitoring yang portable yang bisa dibawa ke sana, yang dapat memantau parameter mikro cuaca sekaligus mengukur konsentrasi gas SO2. Di mana kita ketahui bahwa gas SO2 itu bisa menunjukkan aktivitas dari aktivitas magma atau aktivitas vulkanik dari gunung api tersebut. Berdasarkan 3 zonasi tersebut, konsentrasi gas SO2 itu terbesar atau cukup besar itu berada malah di kaki Gunung Anak Krakatau dibandingkan puncak Gunung Anak Krakatau. Kita ketahui bahwa konsentrasi atau massa dari gas SO2 itu lebih besar daripada oksigen, sehingga takutnya buat para wisatawan atau para peneliti yang berada di area di mana konsentrasi gas SO2-nya terperangkap di situ, dan itu akan berbahaya bagi tubuh manusia jika dihirup dalam waktu yang cukup lama. Di bawah permukaan laut, sisa kehancuran menjadi tempat lahir kehidupan baru. Setelah letusan tahun 2018, kondisi Anak Krakatau, pulau vulkanik Anak Krakatau itu hasil observasi dan temuan kami saat ekspedisi itu substrat terdiri dari sedimen hitam, pasir, lumpur yang itu akan mudah tersapu oleh kayuhan fins sehingga sedimennya akan mudah naik begitu. Lalu kecerahan dari perairan juga sangat rendah karena tingginya sedimentasi di sana, dan pastinya tidak ada komponen yang bisa mendukung kehidupan ekosistem terumbu karang di perairan itu. Temuan yang menarik bagi kami adalah bahwa di Pulau Vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mana kondisinya masih ditemukan gelembung-gelembung gas sulfur, suhu yang tinggi, dan memiliki pH atau derajat keasaman yang sangat rendah karena ada pengaruh dari sulfur. Keasaman air laut dan hangatnya air laut itu sangat dekat dengan isu pemanasan global, global climate change. IPCC 2018 itu menyatakan bahwa pada tahun 2100 bumi akan mengalami kenaikan suhu sekitar 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Dan itu menjadi ancaman besar karena itu akan menghabiskan ekosistem terumbu karang lebih dari 80%-nya. Dan ini akan menjadi bencana lainnya karena makhluk laut yang kita kenal saat ini itu bergantung pada ekosistem terumbu karang, sehingga ketika 2100 terumbu karang memutih karena laut menjadi asam dan menjadi panas, maka itu menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama-sama. Di kedalaman sunyi, bumi kembali memulihkan dirinya. Pada ekspedisi kali ini, tim farmasi ikut bergabung pada kegiatan ekspedisi ilmiah Krakatau 2025. Di sini berfokus pada biota laut, khususnya untuk spons. Kita ketahui bahwa Anak Krakatau itu memiliki lingkungan yang ekstrim. Di Anak Krakatau terdapat spons yang tumbuh namun tidak bervariasi dan pertumbuhannya sangat minim. Namun di daerah Krakatau besar atau di sini titiknya yang kita ambil adalah Legon Cabe. Spons yang di Legon Cabe itu lebih bervariasi dari segi warna, bentuk, dan jenisnya.
spons yang berhasil bertahan hidup di area ekstrim tersebut itu memiliki senyawa bioaktif yang unik yang mampu membantu spons tersebut bisa bertahan. Dari berbagai spot batimetri yang kita uji, ada beberapa yang anggaplah seperti palung tingginya, itu dataran perairan, ada juga yang tidak setinggi itu. Kemudian juga ada bentuk bulb seperti gas ya dari bawah air laut, itu terjadi juga di sekitaran Anak Krakatau gitu. Karena itu mungkin terjadinya proses erupsi di bawah magma atau lava sehingga dia mengalirkan gas yang muncul di dalam air. Kemudian untuk pengkajian lebih dalam, ini akan lebih menarik lagi pendekatan secara mikroorganisme. Karena banyak material yang terkandung di dalam air sekitaran Gunung Krakatau ini yang dapat dimanfaatkan sebenarnya oleh mikroorganisme ini untuk kita ungkap seperti menghasilkan metabolit-metabolit sekunder. Di atas tanah yang dulu steril, kehidupan mulai mengintip. Tidak dengan terburu-buru, tetapi dengan kesabaran. Lumut, lisen, dan mikroorganisme menjadi saksi kebangkitan kehidupan baru. Anak Krakatau adalah contoh paling ekstrim dari suatu pembentukan kehidupan yang sudah benar-benar hancur karena faktor biologis, faktor alami, faktor bencana alam. Selama pengamatan kami di lapangan, kami menemukan informasi bahwa dalam 7 tahun setelah letusan atau erupsi Anak Krakatau di tahun 2018, itu sudah mulai terbentuk rekolonisasi vegetasi yang bisa menunjang kehidupan bagi organisme lebih lanjut untuk hidup di Anak Krakatau. Spesies yang bisa hidup di Anak Krakatau setelah erupsi atau pasca erupsi itu adalah jenis-jenis tumbuhan yang bisa dipencarkan dengan angin dan dengan air. Dengan keberadaan lumut dan paku ini, itu bisa memperbolehkan tumbuhan pionir, tumbuhan kelompok Angiospermae yang tingkatnya lebih tinggi itu bisa mengkolonisasi Anak Krakatau dan bisa membantu membentuk substrat yang lebih baik di Anak Krakatau dan bisa memperbolehkan organisme lain seperti fauna untuk bisa hidup di Anak Krakatau. Setiap letusan adalah nafas bumi yang memperbaharui dirinya. Berdasarkan hasil penelitian, kami melihat bahwa masyarakat di Pulau Sebesi itu merupakan paradoks yang unik, di mana di satu sisi mereka menghadapi ancaman geologis dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, tetapi di sisi lain dari keterisolasian mereka mengembangkan satu ketahanan komunitas, memperkokoh persatuan, begitu, kemudian kohesi antar masyarakat atau komunitasnya sangat kuat. Sebesi ini
termasuk di kategori garis merah. Jadi dicanangkan daerah rawan bencana karena memang jaraknya hanya 15 km dari anak Gunung Krakatau. Jadi tsunami 2018 itu memang ada tanda-tandanya. Itu salah satu ada ular laut itu naik ke rumah warga gitu. Nah waktu itu sebelum terjadi tsunami itu memang saya lagi di rumah itu. Istri bilang katanya, "Pak, tolong tengok laut, perahu," katanya. Memang saya lihat ke laut itu ombak luar biasa Pak, memang besar. Jadi saya lepas perahu itu Pak, saya angkat mesin ke rumah. Istri udah ngungsi gitu di atas gunung. Jam 12 turun ngecek rumah, udah acak-acak kan rumah itu, udah kena air sekira 2 meter ada itu. Ya kata orang bencana alam ini nggak ada dalam kalender Pak. Tetapi ini bisa kita persiapkan. Persiapkan dalam artian kita, masyarakat kita beri pengetahuan tentang menyelamatkan diri untuk menghadapi bencana itu tadi. Mereka menyadari bahwa mereka hidup di wilayah dengan ancaman yang tidak bisa diprediksi begitu kapan erupsinya, tetapi juga di sisi lain material vulkanis yang bisa meningkatkan kesuburan tanah misalnya seperti itu. Jadi bagi mereka itu adalah satu berkah gitu, anugerah di balik adanya ancaman dari aktivitas vulkanik di Gunung Anak Krakatau. Kita mungkin sebagai awam gitu merasa takut atau terancam ketika mendengar deru gemuruh begitu ya yang berasal dari Gunung Anak Krakatau. Tetapi bagi mereka adanya suara gemuruh dari Gunung Anak Krakatau itu menandakan semuanya akan aman-aman saja begitu ya. Berbeda dengan ketika tidak ada aktivitas apapun di Gunung Anak Krakatau, tidak terdengar gemuruh apapun. Nah itu ibaratnya sebagai suatu tanda begitu ya, ada yang tidak biasa dengan Gunung Anak Krakatau. Kemudian mungkin mereka juga menganggap itu adalah suatu alarm gitu ya, bahwa mungkin akan terjadi erupsi besar. Alam bukan terpisah dari kita. Gunung, laut, bulan, semuanya bernafas dalam satu ritme kosmik. Gerhana bulan total selalu terjadi ketika bulan sedang berada di fase purnama, sehingga tarikan gravitasinya juga akan menjadi lebih besar. Dan ini terbukti dari data ketinggian muka air laut yang kami ambil selama kurang lebih 3 hari sebelum dan juga sesudah gerhana. Ternyata memang kenaikan air laut tertinggi terjadi tepat ketika puncak dari totalitas gerhana bulan. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Gunung Anak Krakatau, bagaimana lava yang kemudian keluar dari Anak Krakatau ini menyusun sebuah kerak di permukaan bumi yang kurang lebih mekanismenya juga bisa kita temukan pada planet-planet lain di tata surya gitu. Jadi prosesnya kurang lebih sama. Selain itu juga dari pelepasan gas ketika erupsi terjadi, itu juga tentunya akan mengubah dan memperkaya komposisi atmosfer dari sebuah planet itu sendiri. Jadi itu bisa menjadi salah satu tempat bagi kita untuk mempelajari bagaimana dinamika dari planet yang masih muda dengan menjadikan Anak Krakatau ini sebagai sebuah laboratorium alami. Ini akan berguna untuk upaya mitigasi dan pencarian sumber daya genetik baru bagi terumbu karang yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah produk rekayasa genetik untuk melawan pemanasan global pada 2100. Selama
Kita mau beradaptasi selama kita bisa resilient dalam menghadapi perubahan yang drastis, kehidupan itu bisa dijalankan. Dengan sains dan teknologi, kita tidak hanya melihat Gunung Anak Krakatau itu sebagai ancaman. Namun, kita dapat hidup berdampingan dengan Gunung Anak Krakatau. Harapannya, dari pola petualangan yang ada, karakteristik yang tercipta, kita nantinya dapat membuat suatu pemodelan yang bisa memperkirakan kapan erupsi terjadi dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Put paita ija cerita alam kelebu ditutup jama doa terakhirnya alhamdulillah. Letusan gunung api yang pernah merubah peradaban dunia kini menjadi ruang bagi kehidupan baru untuk lahir. Dalam setiap abu tersimpan benih harapan. Karena bumi seperti kita, tidak pernah berhenti memperbarui dirinya. Dan tanpa henti mengundang peneliti untuk menyingkap misteri bagi ilmu pengetahuan.